semua, jumpa lagi dengan saya Sabrina Isa Putri. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji coba tentang muatan listrik. Bersama teman sejawat, kita akan membuktikan bahwa pada benda yang digosok dapat bermuatan listrik dan menghasilkan gaya elektrostatik, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Percobaan yang pertama, kita akan membuktikan bagaimana sisir dapat menarik potongan kertas. Caranya adalah dengan menggosokkan sisir ke rambut. Kemudian, mendekatkan sisir tersebut ke potongan kertas kecil. Lihatlah, hasilnya potongan-potongan kertas langsung bergerak mendekati sisir dan beberapa di antaranya menempel pada permukaan sisir. Hal ini menunjukkan bahwa sisir telah memperoleh muatan listrik akibat proses penggosokan. Muatan tersebut menghasilkan gaya tarik elektrostatik. Selanjutnya, percobaan yang kedua. Kita akan membuktikan bagaimana bola pingpong dapat bermuatan listrik. Untuk percobaan yang kedua ini, bola pingpong yang sudah kita gantungkan menggunakan benang di atas meja akan kita gosokkan dengan bahan-bahan seperti wol, plastik, dan nilon. Kesimpulan kita pada praktikum kali ini adalah benda non-logam apabila digosokkan akan menghasilkan listrik statis, yaitu perpindahan elektron menuju benda. Gaya elektrostatik tarik-menarik akan terjadi bila medium digosokkan dengan benda yang berbeda, sedangkan tolak-menolak akan terjadi apabila medium digosokkan dengan benda yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan arus listrik dengan tujuan menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Adapun alat dan bahan yang perlu disediakan, yang pertama baterai, kabel, penjepit, bola lampu, dan dudukan baterai yang sudah saya sediakan. Kawat besi, tembaga, sendok perak, kayu, penghapus, grafit atau mata pensil, kantong plastik, kertas, air keran, dan air garam. Percobaan pertama, baterainya, kabel, dan ada juga penjepit yang sudah saya rangkai. Kemudian kita tes apakah lampunya hidup atau tidak. Ternyata lampunya hidup ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan kawat besi, dan ternyata menggunakan kawat besi lampunya juga hidup ya teman-teman. Berarti mengandung konduktor. Kemudian selanjutnya ada kawat tembaga. Ternyata menggunakan kawat tembaga lampunya juga hidup ya teman-teman. Berarti kawat tembaga termasuk ke dalam konduktor. Selanjutnya ada sendok perak. Ternyata menggunakan sendok perak lampu juga hidup ya teman-teman. Berarti sendok perak termasuk ke dalam bahan konduktor. Dan untuk selanjutnya ada kayu. Ternyata menggunakan kayu lampu tidak menyala ya teman-teman. Berarti kayu tidak termasuk ke dalam bahan konduktor. Selanjutnya ada penghapus. Ternyata menggunakan penghapus lampu tidak menyala. Berarti penghapus tidak termasuk bahan konduktor. Selanjutnya ada grafit atau mata pensil. Ternyata menggunakan grafit lampu menyala ya teman-teman. Berarti grafit termasuk ke dalam bahan konduktor. Selanjutnya ada kertas. Ternyata lampu tidak menyala teman-teman. Jadi berarti tidak termasuk ke dalam bahan konduktor.
Dan berikutnya ada kantong plastik. Ternyata lampu tidak menyala ya teman-teman, berarti lampu tidak termasuk bahan konduktor. Dan untuk berikutnya air keran. Ternyata tidak menyala ya teman-teman, berarti tidak termasuk bahan konduktor. Dan yang terakhir ada air garam. Ternyata menggunakan air garam, lampu menyala tetapi agak redup ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan terakhir, yaitu percobaan tegangan arus listrik. Tujuannya menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Pada percobaan pertama, kita akan menggunakan satu baterai. Terlihat lampu menyala redup, karena pada rangkaian ini jumlah baterai hanya satu, sehingga tegangan lebih kecil. Selanjutnya kita menggunakan dua baterai. Terlihat lampu lebih menyala, lebih terang dibanding dengan satu baterai tadi, karena pada rangkaian ini jumlah baterai bertambah menjadi dua, sehingga lampu menyala lebih terang. Selanjutnya kita akan menggunakan 3 baterai. Terlihat sangat